Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faria Ramadhani, saya mediator yang akan menangani kasus posisi sengketa konsumen yang telah dilakukan oleh penggugat. Sebelumnya kita memulai mediasi kali ini, maka saya akan membacakan peraturan tentang mediasi. Yang pertama, tidak boleh menyanggah. Yang kedua, bersikap sopan. Yang ketiga, bila kedua belah pihak sepakat, maka akan dikeluarkan sesuai keputusan mediasi. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju. Ya, Ya, setuju. Baik, setuju. Baiklah, silakan pihak penggugat untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Al-Mukarromah sebagai penggugat pertama. Dan perkenalkan, saya Risna Octavia sebagai penggugat kedua. Kemudian silakan kepada pihak yang tergugat untuk memperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Ulfa Ramdhani sebagai tergugat pertama. Perkenalkan, saya Faris Rosa Andriandi sebagai tergugat kedua. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan peristiwa yang terjadi bahwa pada tanggal 22 Oktober, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, penggugat pertama dan kedua bertemu dengan tergugat satu di kantor cabang marketing galeri di Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pembelian kulkas dan mesin cuci masing-masing dengan merek Samsung yang ingin digunakan untuk kebutuhan punya. Apakah seperti itu, penggugat dan tergugat, peristiwa yang terjadi? Iya, Bu Mediator. Itu benar. Pada awalnya, saya dan saudara penggugat 2 berniat mencari supplier kulkas dengan 2 pintu dan mesin cuci seberat 15 kg masing-masing merek Samsung. Kemudian saudara saya mengenalkan saya yang bernama Ulfa sebagai marketing senior eksekutif di perusahaan Samsung Elektro Tbk. Pada tanggal 22 Oktober, saya dan saudara saya atau penggugat 2 bertemu Ulfa di kantor cabang tersebut untuk melakukan pembelian kulkas dan mesin cuci masing-masing merek Samsung. Pada saat itu, saya sepakat membeli kulkas merek Samsung dengan jumlah 10 unit dengan 2 pintu masing-masing harga 4.750.000 per unit dan mesin cuci dengan merek Samsung sebanyak 15 buah dengan berat masing-masing 15 kg per unit dengan harga satuan 3.970 unit dengan jangka pengiriman 1 hari setelah melakukan transaksi jual beli. Pada tanggal 23 Oktober, perusahaan Samsung Tbk mengirimkan barang pesanan saya dengan tepat waktu. Akan tetapi setelah saya melakukan pengecekan terhadap keseragaman merek, terdapat 5 buah kulkas dengan 1 pintu dan 7 buah mesin cuci seberat 10 kg yang tidak sesuai dengan merek dan ukuran yang ada di kardusnya. Sehingga pada saat itu juga saya langsung menghubungi saudara Ulfa sebagai pihak tergugat selaku marketing senior eksekutif di perusahaan Samsung Elektro Tbk untuk konfirmasi barang yang tidak sesuai, akan tetapi nomor yang saya hubungi tidak aktif. Saya di sini sebagai penggugat 2 sekaligus sebagai sepupu dari penggugat 1. Pada waktu itu memang sempat dimintai tolong oleh penggugat 1 karena pada saat itu membutuhkan pasokan barang elektronik. Sehingga saya memperkenalkan langsung kepada teman saya yang kebetulan yaitu tergugat 1, teman saya SMP, sehingga saya di sini turut ikut dalam pertemuan tersebut. Nah, teman saya di sini itu posisinya sebagai marketing senior eksekutif di perusahaan Samsung. Nah, pada saat saya dan penggugat 1 menemui tergugat yang pada saat itu di kantor Samsung itu tergugat sempat memberikan katalog kepada kami serta menawarkan beberapa barang. Di situ saya dan juga penggugat 1 telah melakukan perjanjian jual beli dengan
10 kulkas dan 15 buah mesin cuci yang tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh penggugat 1. Namun setelah datang, nyatanya beberapa barang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan. Sehingga saya sebagai penggugat 2 dan juga Lailil sebagai penggugat 1 merasa dikecewakan akibat barang yang kami pesan nyatanya tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah kami sepakati. Dan karena hal itu tentunya perusahaan penggugat 1 Lailil dan juga saya juga ini dirugikan akibat hal itu. Dan kami pun itu alasan kami untuk mengajukan gugatan di BPSK. Begitu Bu Mediator. Baiklah, jadi untuk tergugat, apakah dapat menjelaskan apa yang menyebabkan tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan hal tersebut? Apakah bisa diklarifikasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penggugat? Ya, saya selaku tergugat 1, saya sebagai tergugat 1, selaku juga marketing senior eksekutif di perusahaan Samsung Elektro Tbk, saya akan menjelaskan peristiwa apa yang terjadi di perusahaan kami. Memang benar pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 10, saya dan saudara Lail dan saudara Risna bertemu di perusahaan Samsung, bahwa mereka berdua ingin membeli kulkas dan mesin cuci, dan saya juga berikan katalog kepada mereka. Dan juga pada saat itu mereka sepakat untuk membeli 10 unit kulkas 2 pintu dan juga 15 unit mesin cuci seberat 15 kg. Dan kami juga telah mengirimkan sesuai dengan apa yang mereka pesan pada saat itu. Untuk klarifikasi kesalahpahaman yang terjadi dengan tidak sesuainya pengiriman, apakah bisa dijelaskan untuk tergugat 1 dan 2? Baik, untuk laporan dari kantor cabang di daerah Kota Mojokerto telah kami terima. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami selaku pihak distributor atau atas nama Direktur PT Samsung Elektro Tbk memohon maaf kepada penggugat 1 dan penggugat 2 atas pengiriman barang yang tidak sesuai. Setelah kami telusuri kepada perusahaan kami, ternyata terdapat kesalahan dalam pengemasan barang, yaitu tidak sesuainya barang yang dimasukkan ke dalam dus, sehingga kami mengakui adanya kesalahan tersebut dan kami akan mengganti rugi apa yang telah diajukan oleh penggugat 1 dan penggugat 2, yaitu 5 buah mesin cuci yang tidak sesuai, atau yang dipesan 2 pintu, kami kirim 1 pintu, dan 7 mesin cuci yang kami kirim 10 kg, tetapi yang penggugat pesan adalah 15 kg. Oleh karena itu, kami meminta waktu 7 hari untuk melakukan semua refund tersebut. Bagaimana penggugat 1 dan 2? Begini ya Pak, jadi kami ini sudah banyak dirugikan akibat kesalahan dari Bapak. Tapi sebelumnya Bapak sendiri dari pihak tergugat kan tidak ada konfirmasi kepada kami. Sebelumnya saya dan juga penggugat 1 atas nama Lailil sudah beberapa kali menelpon perusahaan Bapak. Tapi nyatanya sampai dengan kami mengajukan gugatan ke BPSK, pada saat itu perusahaan Bapak juga belum sempat ada konfirmasi, sehingga hal tersebut menjadikan kami juga kurang percaya begitu kepada perusahaan Bapak. Apakah tawaran Bapak itu tadi memang benar bisa dilaksanakan pada hari itu atau bisa dipercepat? Karena mengingat juga dengan keterlambatan tersebut tentunya perusahaan kami cukup dirugikan. Jadi kami minta untuk agar secepatnya untuk mengirim kembali barang-barang yang kebetulan salah dari pesanan. Itu apa ada tambahan dari penggugat 1? Saya rasa cukup ya. Baik, Ibu.
Begitu Bu Mediator. Kalau dari kami pihak penggugat, kami minta agar supaya barangnya itu dikirim lebih cepat dari itu. Kalau bisa 1 sampai 3 hari. Karena kalau 7 hari kita juga harus nunggu lagi dan itu otomatis kita juga ruginya di kita. Jadi kami minta pertanggungjawabannya dari pihak tergugat. Baiklah, saya simpulkan jadi permasalahan pada pihak penggugat 1 maupun 2 dengan tergugat 1 maupun 2 terdapat kesalahpahaman dalam pengemasan saat memasukkan ke dalam kardus. Oleh karena itu, tergugat 1 dan 2 akan mengganti kerugian yang sesuai dengan jangka waktu 7 hari. Jadi di sini apakah pihak pertama dan kedua dengan tergugat 1 maupun 2 apakah ingin berdamai? Kami dari selaku penggugat 1 dan 2, kita sepakat dengan berdamai, akan tetapi dengan catatan waktu pengiriman dipercepat dalam jangka waktu 3 hari. Apakah bisa? Bagaimana tergugat? Baik, kami dari pihak tergugat akan mengurus kembali barang tersebut dan akan kami kirim secepatnya 3 hari. Jadi sebelum terbentuknya perdamaian terakhir pada masalah ini, saya ingin menanyakan kepada kedua belah pihak, baik itu penggugat 1 maupun 2, dengan tergugat 1 maupun 2, apakah mungkin ada pertanyaan? Ada Bu, kami dari pihak penggugat. Kami mau menanyakan apakah ada jaminan dalam jangka waktu 3 hari barang tersebut sudah sampai di toko kami. Bagaimana tergugat, apakah bisa menjamin barangnya sampai dengan jangka waktu 3 hari? Baik, Bu Mediator, kami dari pihak tergugat akan menjamin pengembalian barang dalam jangka waktu 3 hari. Apabila retur atau pengembalian atau penukaran barang kami tidak datang dalam jangka 3 hari, maka pertanggungjawaban kami dapat diajukan secara jalur hukum. Terima kasih. Bisa diterima untuk penggugat 1 dan 2? Iya, bisa Bu. Baik. Baiklah, jika kedua pihak telah setuju dengan keputusan mediasi tersebut, maka saya akan membacakan keputusan mediasi. Adapun mediasi pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, yang pertama, nama tergugat 1, Ulfa Ramdhani, dengan tergugat 2, Faris Razaan, akan melakukan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan dan dengan ganti rugi berupa barang yang sesuai. Yang kedua, pihak penggugat 1 dan penggugat 2 akan menerima ganti rugi yang diberikan tergugat 1 dengan syarat yang telah sesuai. Jadi sekian keputusan mediasi yang telah kita sepakati pada hari ini. Silakan kedua belah pihak untuk mendatangi perjanjian mediasi di kantor DPSK dengan mengambil perjanjiannya seminggu setelah mediasi berlangsung. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai mediator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.